Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak bisa kembali menyapa kalian dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran basis data. Untuk video kali ini Bapak akan membahas mengenai SQL. Masih SQL, kali ini kita akan membahas mengenai membuat dan menghapus database, juga membuat dan menghapus tabel. Baik, langsung saja ke materi. Ini yang pertama adalah tentang data definition language, di mana kemarin kita sudah belajar mengenai show databases ya, yaitu menampilkan database. Kemudian kita akan mencoba create database dan juga menghapusnya, juga menggunakan database-nya. Baik, untuk membuat dan menghapus database, untuk membuat database kita menggunakan sintak create ya, create database. Kemudian apa nama database-nya? Misalnya di sini contohnya database barang. Baik, kita coba saja langsung di kali ini Bapak cmdar ya. Kita masuk ke database. Jika pada video sebelumnya Bapak mencontohkan database-nya di C, nah untuk kali ini kebetulan Bapak pindahkan database-nya jadi ke D. Jadi Bapak tulis D titik 2. Kemudian kita akses database-nya, letaknya dengan change directory atau cd SQL, kemudian bin. Baik, kemudian kita akses database-nya mysql.exe. Nah, di sini Bapak tuliskan usernya untuk kali ini. Kita tuliskan min u, tandanya user. Usernya adalah root ya. Ini user standar, passwordnya kosong. Enter. Nah, oke, sekarang kita sudah bisa mengakses database-nya. Nah, yang akan kita coba adalah membuat sebuah database ya, yaitu database barang. Baik, sesuai contoh, kita coba database barang, kita buat, kita tulis create. Oh, maaf. Create database. Nama database-nya barang. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Enter. Oke, database sudah dibuat ya. Kita coba, kita lihat database-nya apakah sudah ada atau tidak. Kita lakukan perintah show databases. Titik koma. Baik, ada banyak database Bapak kali ini. Nah, kita sudah buat database barang ya. Ini sudah ada database barangnya. Baik, kalau sudah kita akan gunakan database-nya ya. Atau kita coba hapus dulu ya database barangnya. Perintah drop database barang. Titik koma. Baik, sudah terhapus. Coba kita lihat lagi show database. Show databases. Tadi ada database barang, seharusnya sekarang sudah tidak ada. Baik ya, di sini kalau kita lihat tidak ditemukan database barang, berarti perintah untuk menghapus database sudah berhasil. Baik, selanjutnya adalah kita akan menggunakan database dengan perintah use lalu database-nya. Baik, untuk melakukan perintah menggunakan database berarti kita harus punya database dulu ya. Jadi kita buat lagi database sebelumnya, yaitu database barang. Coba kita buat kembali database sebelumnya ya. Kita ulangi, create
database, nama databasenya barang, titik koma. Baik, sudah berhasil, sudah dibuat. Kemudian coba kita periksa lagi ya. Show database. Ya, sudah ada ya database. Kita akan gunakan database-nya. Jadi perintah use database ini kita akan menggunakan database. Jika kita langsung membuat tabel tanpa perintah menggunakan database, itu tidak akan berhasil query-nya. Ya, jadi kita gunakan dulu perintah use, kemudian nama database-nya barang, ya, titik koma. Nah, database change, artinya database sudah dipilih, sudah kita gunakan. Ya, jadi berhasil ya perintah use database ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat tabel ya. Nah, kalau tadi database, sekarang tabel. Seperti pada materi sebelum-sebelumnya, Bapak jelaskan bahwa tabel itu berada di dalam database. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah tabel ya, yaitu tabel barang. Nah, kurang lebih perintahnya seperti ini. Kita coba saja. Karena kita sudah menggunakan database barang, kita akan buat lagi sebuah tabel. Namanya tabelnya sama, yaitu tabel barang. Baik, kita coba create. Create tabel. Kalau tadi create database ya, sekarang create tabel. Nama tabelnya adalah tabel barang. Kita samakan saja ya. Tabel barang, kemudian kurung buka. Nah, ini bisa kita enter ya. Bisa kita enter. Sebelum kita menggunakan titik koma sebagai akhir perintah, kita bisa melakukan enter, bebas saja. Ini supaya rapi saja kita menulisnya. Kemudian kita lihat dulu ya. Ada beberapa kolom yang akan kita buat, yaitu ID, barang, satuan, harga, dan jumlah. ID dengan tipe data integer dan not null, juga auto increment. Untuk auto increment nanti Bapak jelaskan ya. Jadi sebetulnya auto increment itu nomor akan menghasilkan sebuah nomor yang secara otomatis bertambah. Nanti mungkin ada penjelasan lebih lengkap mengenai auto increment pada video yang lain. Baik, kita tulis saja dulu ID, kolom pertama ID, tipe datanya integer, kemudian not null, tidak boleh kosong, not null, kemudian juga auto increment. Koma, kemudian baris selanjutnya yaitu barang ya. Barang, tipe datanya varchar. Kita besar saja. Tipe datanya varchar. 30 karakter ya. Jadi maksimal 30 karakter untuk nama barangnya. Kemudian juga not null ya. Not null. Selanjutnya kita lihat dulu satuan ya. Varchar 10. Satuan. Tipe datanya varchar. Karakter maksimalnya 10. Juga not null. Selanjutnya adalah harga. Tipe datanya integer. Maksimal karakternya 11. Defaultnya nilai aslinya kalau kita tidak mengisi apa-apa adalah 0. Baik, kita coba. Harga. Tipe datanya integer. Maksimalnya 11. Kemudian defaultnya atau nilai aslinya. Defaultnya adalah 0 ya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Jumlah sama integer
maksimalnya 11, kemudian defaultnya adalah 0. Kemudian kita tulis primary key-nya. Yang akan menjadi primary key-nya adalah ID, ya. Primary key, maaf, primary key adalah ID. Kemudian kurung tutup dan kita beri titik koma sebagai tanda akhir dari perintah. Baik, kita enter. Oke, query-nya berjalan ya, berhasil. Artinya kita sudah membuat tabel barang ya. Baik, selanjutnya untuk menampilkan tabel, nah kita bisa menggunakan perintah describe, kemudian apa nama tabelnya, dan untuk menghapus tabel kita bisa menggunakan perintah drop ya. Drop tabel, kemudian nama tabelnya. Kita coba dulu untuk mendescribe. Kita tampilkan dulu struktur tabelnya seperti apa dengan perintah describe. Describe, kemudian nama tabelnya adalah barang. Akhiri dengan titik koma. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dia struktur tabel yang telah kita buat ya. Jadi ada kolom ID, barang, satuan, harga, dan jumlah. Ini tipenya, tipe datanya. Ya, ini apa not null atau tidak ya. Ini primary key, defaultnya nilai defaultnya yang ini null, yang 3 ini, yang 2 ini kan kita sudah definisikan ya. Harganya defaultnya 0. Nah, ini juga sama, defaultnya 0. Kemudian untuk tabel ID dia mempunyai nilai sebagai auto increment. Baik, seperti itu. Terakhir adalah perintah untuk menghapus tabel, yaitu dengan menggunakan perintah drop, kemudian tabel, kita tulis nama tabelnya barang, enter. Ya, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, jika kita lakukan perintah describe barang, ini akan error ya, karena tabelnya sudah terhapus. Baik, seperti itu saja mungkin materi untuk kali ini. Ada tugas untuk kalian ya. Silakan buat kelompok 2-3 orang. Kemudian buat query untuk membuat tabel dengan query create. Nah, hasilnya kalau sebelumnya hasilnya seperti ini, Bapak minta untuk hasilnya kalian buat query yang nanti hasilnya kurang lebih kira-kira akan berbentuk seperti ini ya struktur tabelnya. Silakan kalau kurang paham kalian cari di internet bagaimana query membuat tabel dengan tipe data date ya, karena ada tipe data baru ini, tipe data date. Kemudian silakan dikumpulkan per kelompok via WA ke nomor Bapak. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.